Angkung Nihuangwan tidak boleh dikonsumsi setiap hari sebagai suplemen pencegahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti video yang terdahulu, saya menjelaskan tentang formula obat Cina atau Tiongkok yang berjudul Angkung Nihuangwan. Nah, sekarang ini merupakan kelanjutan dari video tersebut, di mana di sini kita akan melihat apa saja kandungan dari Angkung Nihuangwan dan bagaimana penggunaannya yang benar. Semoga video ini bermanfaat bagi semua. Sebelum kita masuk ke topik ini, silakan subscribe, like, komen, dan tekan lonceng. Seperti penjelasan yang terdahulu, angkung lebih sering digunakan oleh masyarakat awam untuk permasalahan stroke. Namun, penggunanya di sini harus tetap hati-hati. Karena dipercaya membantu pasien stroke bila dikonsumsi tepat waktu, tapi para ahli juga menekankan kehati-hatian untuk penggunaan formula ini. Formula ini juga termasuk dalam daftar obat cadangan nasional Tiongkok untuk pandemi seperti COVID-19. Dimasukkan sebagai saran terapi intensif. Dia masuk ke dalam terapi intensif. Riset farmakologis menunjukkan efek neuroprotektif, antiinflamasi, antipiretik, dan resusitasi. Angkung Nihuangwan, dia bukan hanya sekedar pil obat. Dia juga merupakan simbol sejarah kurang lebih 200 tahun dari keahlian pengobatan tradisional Tiongkok. Dia lahir dari krisis epidemi, disempurnakan oleh generasi tukang obat legendaris, dan telah menyelamatkan banyak nyawa ratusan ribu orang di berbagai bencana dan krisis medis sepanjang abad. Namun, penggunanya harus selalu dipandu oleh profesional tradisional China medicine, karena kalau kita salah pakai justru akan berbahaya. Apa saja herbal yang terkandung di dalam formula ini? Maka kita akan coba lihat secara rincian lengkap kandungan Angkung Nihuangwan berdasarkan resep asli Wu Chutong. Kandungan bahan dia terdiri dari 12 komponen, di mana di sini ada 3 bahan raja atau Chunyao, dan ini merupakan bahan yang paling utama. Bahan utama ini salah satunya adalah Nihuang. Penggunaannya biasanya 1 liang atau sekitar 37,5 gram. Dia akan digunakan untuk membersihkan panas jantung, melancarkan pikiran, anti racun. Terus berikutnya ada Sui Niu Chiao. Sui Niu Chiao ini semacam tanduk kerbau ya. Dia merupakan pengganti dari gading gajah. Penggunaannya adalah 1 liang. Dia merupakan pendingin darah, menurunkan panas tingkat nutritif dan darah, dan menjauhkan angin. Bahan utama yang ketiga adalah Shengxia. Ini merupakan dari tanduk Rusacea jantan, sebanyak 2,5 cian atau 9,4 gram. Herbalnya sangat aromatik. Dia menembus segala hambatan, membuka semua lubang yang tertutup, dan membangkitkan kesadaran. Nah, berikut bahan pembantu yang digunakan di sini adalah Eugene. Eugene ini sama dengan kunyit. Penggunaannya 1 liang. Fungsinya adalah memperbaiki aliran energi, membersihkan panas perikardium, mencegah seks yang terlalu tajam. Terus ada piang-pian, dosis yang digunakan 2,5 cian atau 9,4 gram. Dia bersifat aromatik ringan, membuka kesadaran atau lubang telinga, mata, dan hidung. Terus dia untuk meningkatkan penetrasi bahan lain. Di sini ada Cusa. Cusa ini semacam bahan merkuri. Dalam penggunaannya harus hati-hati. Dosis yang digunakan biasa 1 liang. Cusa ini akan menangkap jiwa dan semangat, melawan kecemasan, bersifat menetapkan atau sedatif yang sangat kuat ya. Terus di sini ada juga Mutiara atau Chenchu, digunakan 5 cian atau 18,8 gram. Dia akan menenangkan hati atau liver, menghentikan kejang-kejang, menerangkan mata dan suara. Nah, di sini ada Chinbo. Chinbo ini adalah lembaran emas tipis. Gunakan secukupnya, dia sebagai pelapis luar. Dalam TCM,
Logomnya menetralkan spirit dan mengawetkan obat. Untuk mengikat, menggunakan madu lebah, digunakan untuk memadatkan campuran serbuk menjadi pil bulat kecil, sekaligus melembabkan paru-paru dan menetralkan sifat kering bahan-bahan lainnya. Karena mengandung zat-zat mineral beracun, seperti merkuri, arsenik, angkung Ni Huang Wan tidak boleh dikonsumsi setiap hari sebagai suplemen pencegahan. Penggunaannya hanya untuk situasi darurat akut dan wajib dilakukan di bawah pengawasan tenaga medis TCM. Bagaimana cara membedakan yang asli? Untuk membedakan angkung Ni Huang Wan yang asli atau yang berkualitas tinggi dari pabrik terpercaya seperti Tong Lentang, Huang Yuyun, atau Ma Pai Liang, untuk membedakan yang asli dan palsunya atau murahan, kita akan coba membuat panduan yang cukup membantu ya. Kita bisa melihat dari kemasan eksternalnya yang berbentuk kotak. Yang aslinya cetakan warna presisi, logo simbol jelas, berkode bisa di-scan valid. Yang palsu, warna pudar, cetakan buram, berkode tidak terbaca. Sementara, kalau dilihat dari nomor registrasi BP POM atau nomor izin edar, yang asli bisa dicek di situs resmi Badan POM, RI atau otoritas terkait. Yang palsu tidak terdaftar atau nomornya tiruan. Berikutnya, kita bisa juga melihat dari stiker keamanan hologram atau QR kode verifikasi. Kalau yang asli, resmi dari pabrik bisa diverifikasi secara online. Kalau yang palsu, tiruan atau tidak bisa diakses. Untuk informasi lot produksi dan tanggal kadaluarsa, yang asli dicetak rapi dan tidak mudah luntur. Kalau yang palsu, dia akan sedikit buram dan akan hilang bila kita gosok. Nah, kita akan melihat dari bentuk pil dan lapisan emasnya. Dan ini adalah ciri paling mudah untuk kita lihat untuk ukuran. Yang asli dia berbentuk bulat sempurna dengan diameter kurang lebih 8 mm per butir. Ini merupakan ukuran standar. Kalau yang palsu, ukurannya sering tidak rata atau berbeda ukuran antar butir. Kalau secara permukaan, yang asli hitam mengkilap alami dari madu tua dan permukaannya mulus. Kalau yang palsu, dia akan kasar, terus ada retak-retak, atau warnanya terlihat batan kimia gelap. Lapisan emas, setiap butir berlapis lembaran emas asli yang mengkilap bisa dilihat langsung saat dibuka. Yang palsu, tidak ada lapisan emas sama sekali, atau menggunakan foil kuning, plastik, atau aluminium yang tidak memiliki kilau emas sejati. Untuk berat, yang asli sekitar 3 gram per butir, yang palsu seringkali lebih ringan atau berat inconsistently, jadi tidak sama. Untuk aroma atau bau khasnya, saat kita membuka kemasan dan mencium pil ini, maka yang asli akan ada aroma kompleks yang kaya, semacam aroma hewan yang menyengat tapi harum, terus dingin seperti kapur barus, mentol, sedikit bau, herbal pahit, dan aroma manis madu tua, semuanya terasa seimbang, menusuk tapi tidak menyakitkan hidung. Sementara kalau yang palsu, dia akan berbau kimia tajam, akan berbau alkohol yang berlebihan, bahkan ada bau belerang atau sulfur, menyengat, atau hampir tak berbau sama sekali. Seperti bahan aktif seperti match dan borneol kemungkinan tidak ada. Jadi, kayak yang palsu itu dia tidak ada bau aromatik sama sekali. Untuk tekstur atau rasa saat dikonsumsi, jika kita pecahkan satu butir, secara tekstur yang asli ini ya, dia akan empuk tapi padat. Terus dia mudah dibentuk, homogen, berwarna coklat kehitaman dan mengkilap. Yang palsu berpasir, rapuh, keras, atau terlalu lengket. Strukturnya tidak konsisten. Nah, apabila kita kunyah, yang asli itu akan mendapatkan sensasi dingin, terus kemudian rasa pahit yang mendalam, diikuti aroma meski yang bertahan lama. Kalau yang palsu,
rasa pahit yang berlebihan atau malah hambar, terus ada rasa dingin yang sedikit atau hanya terasa seperti es batu biasa, setelah itu getir kimia. Kenapa kita harus mengetahui mana yang asli, mana yang palsu? Yang pertama karena formula ini atau obat ini tergolong dalam obat mahal. Harganya saat ini mungkin mencapai jutaan ya. Tapi karena dia mahal tapi dia cukup efektif. Dan ini sering digunakan pada mereka yang stroke. Tapi itu pun harus hati-hati melihat jenis stroke-nya. Nah, kapan waktu minum terbaik formula ini? Waktu yang terbaik mengkonsumsi angkung hyangwang ini pertama pada situasi darurat. Karena angkung hyangwang adalah obat darurat. Waktu pemakaiannya tidak bergantung pada jadwal makan, melainkan pada gejala yang muncul tiba-tiba. Nah, digunakan pada kondisi stroke tipe panas. Nah, pada tipe panas ini, segera gunakan saat muncul tanda seperti wajah merah, demam, nafasnya kasar, rangsangnya terasa terkunci ya, kaki, tangan kaku, terus bicara mulai pelo, bahkan tidak bisa bicara. Pada kondisi ini, segera berikan formula angkung hyangwang ini. Bisa juga diberikan pada demam tinggi yang melebihi dari 38 derajat Celcius atau ditambah kejang dan koma, maka pada situasi secepatnya sebelum bawa ke rumah sakit. Nah, obat ini juga bisa digunakan pada encephalitis atau meningitis dengan menurunnya kesadaran. Pada situasi ini segera saat gejala muncul, berikan obat ini. Aturan penting yang harus diingat, jangan menunggu untuk melihat apakah gejala membaik dulu. Tapi begitu gejala muncul, berikan obat ini. Atau di fase awal stroke panas, setiap menit akan selalu dihitung. Beri 1 butir segera, lalu langsung bawa ke rumah sakit. Berikut cara pemberian yang benar. Pertama, pil itu tidak boleh ditelan bulat-bulat, karena akan berisiko macet di bagian kerongkongan pasien yang setengah sadar. Yang kedua, haluskan pil dengan air hangat hingga jadi cairan kental atau berbentuk pasta. Yang ketiga, masukkan perlahan lewat sisi mulut atau bagian pipi bagian dalam, terus menggunakan fluid tanpa jarum atau sendok teh. 4. Untuk pasien tidak sadarkan diri, posisikan pasiennya miring agar ludah atau cairan yang tidak masuk saluran napas. Nah, pada situasi apa kita tidak boleh menggunakan formula ini? Pertama, pada kondisi stroke tipe dingin, di mana di sini kelihatan wajahnya pucat, tangan kaki dingin, nadinya lemah. Nah, kalau kita berikan obat ini, maka ada kemungkinan memperburuk keadaannya. Terus pada saat kolap atau energi yang keluar, gejala yang muncul ada berkeringat dingin, mata menutup sendiri, tangan terbuka lebar, terus pipis tidak bisa dikendalikan, begitu juga fesesnya. Nah, kenapa kita tidak boleh memberikan pada kondisi ini? Karena ini butuh tonifikasi darurat. Kasus ini kan kondisi yang lemah ya. Nah, kalau kita kasih angkung ini, akan menjadi lemah. Karena kasus ini butuh tonifikasi darurat. Pasien yang sedang menstruasi pun tidak boleh diberikan angkung hyangwang. Karena kandungan penggerak darah bisa menyebabkan pendarahan yang berlebihan. Ibu hamil juga tidak boleh kita berikan. Terus gangguan fungsi hati atau gangguan ginjal yang berat juga tidak boleh kita berikan. Kenapa? Karena dia mengandung merkuri dan arsenik yang akan menyebabkan terjadinya keracunan pada penderita gangguan fungsi hati dan gangguan ginjal berat. Bagaimana dengan anak-anak? Kita tidak boleh memberikan pada kasus anak-anak yang biasa dengan demam yang ringan, karena dia berpotensi merusak organ. Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Sehat selalu.